Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur yang tidak terhingga kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini dengan taufik, hidayah dan inayahnya kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang penuh berkah dan rahmat ini. Shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita telah mengetahui bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahala amal ibadah sesuai dengan tingkatannya. Namun kita perlu menyadari bahwa amal ibadah kita mungkin tidak semua akan diterima. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Jika amal seseorang telah memenuhi persyaratan itu, berarti amalnya akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kurang maka akan ditolak. Sebagai seorang muslim yang menghendaki agar amal ibadahnya diterima dan mendapatkan ganjaran dari Allah SWT, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui dan selanjutnya memenuhi persyaratan itu. Sebab apalah artinya amal banyak namun tidak mendatangkan keridhaan Allah SWT. Bahkan justru sebaliknya, menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sia-sialah kita dalam beramal kalau pada akhirnya akan ditolak dan dikembalikan kepada kita. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qatimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mantsura. Artinya, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Quran Surat Al-Furqan 23. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan kejadian pada hari kiamat, yaitu pada saat amal-amal dihisab oleh Allah SWT. Melalui surat ini Allah SWT memberitahukan bahwasanya amalan-amalan orang kafir dan musyrik tidak menghasilkan apa-apa, berapapun banyaknya. Karena amalan-amalan mereka itu tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Belum cukupkah firman Allah Subhanahu wa taala tersebut mendorong kita untuk mempelajari syarat diterimanya amal? Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Amal ibadah akan diterima Allah Subhanahu wa taala jika memenuhi dua syarat. Pertama, ikhlas. Artinya beribadah hanya kepada Allah saja dan karena Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menerima satu amalan kecuali amalan yang diikhlaskan untuknya dan untuk mencari wajahnya. Hadis An-Nasa'i. Rasulullah SAW juga bersabda, innama a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakil yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal-amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Masalah keikhlasan ini berkaitan dengan hati, dan masalah hati tidak bisa dipisahkan dengan niat. Perkara ini terkadang banyak diremehkan oleh manusia, sehingga merasa tidak perlu lagi mengoreksi hati. Tidakkah kita mengetahui bahwa masalah ini dianggap besar oleh para ulama salaf? Tengoklah yang dikatakan oleh Sufyan Tsauri. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat daripada niatku, karena dia berbolak-balik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah pandangan ulama salaf dalam masalah hati. Masalah hati sangat mereka perhatikan ketika beramal, sehingga dalam sejarah perjalanan hidup mereka, kita mendapati berbagai macam usaha yang mereka lakukan untuk menjaganya, dan menutup pintu masuk setan yang hendak membelokkannya. Ingatlah, setan merupakan musuh orang-orang beriman. Dia tidak akan pernah tinggal diam, dia akan selalu berusaha dengan segala cara untuk menggoda manusia, sehingga rusaklah amal. Jamaah Jumat rahimakumullah. Syarat kedua agar diterimanya amal seseorang ialah ittiba. Artinya, amal ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Beliaulah utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya. Sebagai utusannya, beliau SAW merupakan manusia yang paling mengetahui tentang risalahnya. Dan semua sudah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah seharusnya kaum muslimin mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran 31. Jamaah Jumat rahimakumullah. Demikian itulah dua syarat yang disimpulkan oleh para ulama dari banyak dalil, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Kedua syarat inilah yang akan menentukan amal kita diterima ataukah ditolak. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak akan diterima. Jika persyaratannya tidak terpenuhi itu syarat yang pertama, maka si pelaku bisa terjerembab ke dalam lembah kesyirikan. Sedangkan jika yang tidak terpenuhi itu syarat kedua, maka si pelaku masuk ke dalam perbuatan bid'ah yang sesat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, seseorang tidak akan mungkin bisa merealisasikan iyyaka na'budu, maksudnya berbedah kepada Allah, kecuali dengan dua dasar, yaitu ikhlas dan mutaba'ah atau mengikuti Rasulullah SAW. Fudail bin Iyad menjelaskan makna ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Maksud kalimat ahsanu amalan ialah yang paling ikhlas dan paling benar amalnya. Orang-orang bertanya, wahai Abu Ali, apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan paling benar? Beliau menjawab, sesungguhnya amal itu jika dikerjakan ikhlas karena Allah, akan tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka tidak akan diterima Allah SWT. Demikian juga jika amal itu benar sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW, akan tapi tidak ikhlas, maka tidak diterima Allah sampai amal tersebut memenuhi dua syarat.
yaitu ikhlas yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan-amalan yang telah memenuhi kedua syarat tersebut dinamakan dengan amal soleh. Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Quran Surat Al-Kahfi 110. Juga dalam firman-Nya, Balaman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun, falahu ajruhu inda rabbih, wala khaufun alaihim, wala hum yahzanun. Dan bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Rabb-Nya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai seorang muslim, kita harus berusaha untuk mewujudkan kedua persyaratan tersebut ketika beramal. Rasanya sulit bagi kita untuk mewujudkannya, kecuali dengan senantiasa belajar dan belajar lagi. Dan alhamdulillah, pada saat ini kita tidak terlalu kesulitan mempelajari agama kita. Berbagai media telah dimanfaatkan oleh para dai untuk membantu kita dalam memahami ajaran Rasulullah SAW. Kemudian bagaimanakah kita sekarang? Maukah kita mempelajari agama ini untuk memperbaiki amaliah kita ataukah tidak? Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kemudahan untuk mempelajari, memahami, dan selanjutnya mengamalkan ilmu yang sudah kita terima. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu was-sami'ul alim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghama liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mata salatanum binaduri wa dunim bi khabar. Amma ba'du fa ya yuhannas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa khuduril jum'ati wal jama'ah wa alamu anna allaha amarakum bi amrin bada fi binafsih wa thanna bi malaikati qudsih. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma rida 'anil khulafai war rasyidin sayyidina Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa la baqiyati sahabat Rasulillah ajmain
waj'alnahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wazana wazalazala wal mihan wa su'al fitani ma dhara minhu wa ma batan am baladina Indonesia hada khassah wa an sairi biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah. Allahu Akbar.